Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompoknya akan membawakan ceramah yang berisi tentang tata cara wudhu menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mempertemukan kita dalam pelajaran bahasa Indonesia dan pendidikan agama Islam dan budi pekerti dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa, sholawat serta salam, marilah kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak perlu berlama-lama, marilah kita langsung saja ke topiknya, yaitu tata cara berwudu menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Tata cara berwudu yang pertama adalah, apabila seorang muslim ingin berwudu, hendaknya ia berniat di dalam hatinya terlebih dahulu, lalu mengucapkan kalimat Bismillahirrohmanirrohim. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka tidak sah wudu orang yang tidak menyebut nama Allah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinilai hasan oleh Al-Albani dalam kitab Al-Irwa. Dan apabila ia lupa, maka tidaklah mengapa jika ia mengucapkan kalimat Bismillahirrohmanirrohim saja, itu pun sudah cukup. Yang kedua, kemudian disunahkan bagi seorang muslim mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali sebelum memulai wudhu. Yang ketiga, kemudian berkumur-kumur memasukkan air ke dalam mulut lalu memutarnya dan mengeluarkannya. Yang keempat, lalu menghirup air ke dalam hidung dan kemudian membuangnya. Yang kelima, disunahkan ketika menghirup air dilakukan dengan kuat, kecuali jika dalam keadaan berpuasa, maka ia tidak mengeraskannya. Karena dikhawatirkan air masuk ke dalam tenggorokan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keraskanlah di dalam menghirup air dengan hidung, kecuali jika kamu berpuasa. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Albani dalam Sahih Abu Daud. Keenam, lalu mencuci muka. Batas muka ialah dari bagian atas muka hingga dagu dan dari samping kiri telinga dan sampai samping kanan telinga. Ketujuh, cucilah kedua tangan hingga siku, karena Allah berfirman, dan kedua tangan hingga siku. Kedelapan, cucilah rambut dan kedua telinga sebanyak 3 kali. Kesembilan, cucilah kedua kaki hingga kedua mata kaki, karena Allah berfirman, dan kedua kaki hingga kedua mata kaki. Kesepuluh, seusai berwudu ucapkanlah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni min mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Kesebelas, saat berwudu diwajibkan untuk mencuci anggota tubuh sesuai urutan. Ke-12, seusai berwudu disunahkan untuk mengelap tubuh. Selanjutnya, sunnah berwudu. Bagi setiap muslim menggosok gigi atau bersiwak sebelum melaksanakan wudu. Karena Rasulullah bersabda, sekiranya aku tidak memberatkan umatku, maka aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali sebelum memulai wudunya. Riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Al-Irwa. Yang kedua, disunahkan mencuci tangan 3 kali sebelum wudu, sebagaimana disebutkan di atas. Kecuali jika setelah bangun tidur, maka hukumnya wajib mencucinya 3 kali sebelum berwudu. Sebab bisa jadi kedua tangannya telah menyentuh kotoran di waktu tidurnya dan ia tidak merasakannya. Kemudian sangat disunahkan menghirup air dari dalam hidung.
Dan juga disunahkan bagi orang muslim mencela-celahi jenggotnya jika tebal menutupi muka ketika membasuh muka. Dan juga disunahkan bagi orang muslim untuk mencelah-celahi jari tangan dan kaki ketika mencucinya, karena Rasulullah bersabda, celah-celahilah jari jemari kamu. Riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Abi Daud. Selanjutnya, mencuci anggota wudhu bagian kanan terlebih dahulu, baru setelah itu bagian kiri. Dan mencuci anggota wudhu 2 atau 3 kali. Namun, untuk kepala cukup 1 usapan saja. Dan yang terakhir tidak berlebihan dalam penggunaan air. Karena Rasulullah bersabda, barang siapa mencuci lebih dari 3 kali, maka ia telah berbuat kesalahan dan kezaliman. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Al-Irwa. Hal-hal yang membatalkan wudhu. Wudhu seseorang batal jika melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur, baik berupa air kecil maupun air besar. Yang kedua, keluarnya angin dari dubur yang biasa kita sebut dengan kentut. Yang ketiga, hilangnya akal, baik karena gila, pingsan, mabuk, ataupun tidur yang nyenyak sehingga tidak menyadari apa yang keluar darinya. Adapun tidur ringan yang tidak menghilangkan perasaan, maka itu tidak membatalkan wudhu. Yang keempat, menyentuh kemaluan dengan tangan dengan syahwat. Apakah yang disentuh kemaluannya sendiri atau milik orang lain? Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyentuh kemaluannya, hendaklah ia berwudu. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani. Yang kelima, memakan daging unta. Karena Rasulullah SAW pernah ditanya, apakah kami harus berwudu karena memakan daging unta? Nabi menjawab, ya. Hadis riwayat Muslim. Begitu pula dengan memakan usus, babat, hati, dan sumsumnya, itu semua membatalkan wudhu, karena itu sama dengan dagingnya. Adapun air susu unta yang tidak membatalkan wudhu, karena Rasulullah pernah menyuruh suatu kaum untuk meminum susu air unta dan tidak menyuruhnya berwudhu setelahnya. Muttafaqun alaih. Adapun hal-hal yang haram dilakukan oleh orang yang tidak berwudu. Yang pertama, menyentuh mushaf Al-Quran. Karena Rasulullah mengatakan di dalam suratnya yang beliau kirimkan kepada penduduk negeri Yaman, tidak boleh menyentuh Al-Quran selain orang yang suci. Hadis riwayat Ad-Darqutni dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Al-Irwa. Adapun membaca dengan tidak menyentuhnya, maka itu diperbolehkan. Yang kedua, mengerjakan sholat. Orang yang berhadas tidak boleh melakukan sholat kecuali ia berwudu terlebih dahulu. Karena Rasulullah bersabda, Allah tidak menerima sholat yang dilakukan tanpa berwudu. Hadis riwayat Muslim. Adapun melakukan sujud tilawah dan sujud syukur tanpa berwudu itu diperbolehkan karena sujud tersebut tidak termasuk dalam sholat. Yang ketiga, melakukan tawaf. Orang yang tidak berwudu tidak diperbolehkan melakukan tawaf di Ka'bah karena Rasulullah telah bersabda, tawaf di Baitullah itu adalah sholat. Dan Nabi pun sebelum melakukan tawaf ia berwudu terlebih dahulu. Muttafaqun alaih. Perlu kita perhatikan untuk berwudu tidak disyaratkan untuk mencuci kubul atau dubur terlebih dahulu, karena pencucian keduanya dilakukan setelah membuang air, dan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan berwudu. Untuk menutup ceramah kali ini tentang tata cara berwudu menurut Al-Quran dan As-Sunnah, pada kesempatan kali ini, kami memohon maaf untuk sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata. Dan semoga ceramah kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.